zaman Kerajaan Majapahit. Setelah berakhirnya masa pemberontakan pada abad ke-13, Kerajaan Majapahit yang telah membentuk pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Patih Gajah Mada mulai menata kembali kehidupannya, di antaranya membentuk sebuah kesatuan yang bertugas sebagai pemegang keamanan di laut, yaitu Armada Perang Laut yang bertugas menjaga laut. Selain mampu menjaga keamanan di laut dan pantai, membasmi perompak dan para bajak laut, harapan terbentuknya armada laut pada saat itu adalah sebagai pemegang keamanan di sepanjang alur Sungai Berantas dan Pelabuhan Canggu sebagai pelabuhan dalam terbesar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sangat padat zaman Majapahit pada abad ke-14. Di sini menunjukkan tugas fungsi polisi perairan sudah ada sejak zaman Majapahit, meskipun masih menjadi bagian Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. Pada zaman kolonial Belanda, polisi diberikan kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah laut berdasarkan beberapa statblad lembaran negara pada masa kolonial. Sebelum pecah Perang Dunia Kedua, fungsi polisi perairan sudah menjalankan tugas kewajibannya sebagai penjaga perairan Nusantara dengan berbagai nama seperti polisi laut, polisi pelabuhan, polisi sungai, dan lain sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya kurang sempurna karena minimnya sarana prasarana serta peralatan. Meskipun pengamanan laut pada saat itu masih dititik beratkan pada angkatan laut serta masih menggunakan kapal yang sederhana dengan jumlah unit yang terbatas. Pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1949, upaya pemerintah membentuk polisi perairan di Pelabuhan Tuban, Jawa Timur gagal dikarenakan adanya agresi militer Belanda II dan bersamaan dengan mendaratnya tentara Belanda di pantai Glondong, Tuban. Oleh karena itu, pembentukan polisi perairan baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950. Setelah pemerintah Indonesia mulai menata dan mengatur pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang belum tuntas pasca pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar KMB pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Kepolisian Republik Indonesia saat itu bernama Jawatan Kepolisian Negara (DKN) tidak ketinggalan untuk menata organisasi, mengingat DKN merupakan bagian dari pemerintah RI, walaupun sebelum pengakuan kedaulatan sudah dirintis pembentukan polisi perairan. Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo sebagai Kepala Kepolisian Negara kemudian membentuk bagian polisi perairan. Setelah adanya pembentukan bagian-bagian dari DKN seperti lalu lintas, reserse, intelijen, mobil brigade, dan dinas umum. Pembentukan tersebut dimulai ketika RS Sukanto mengeluarkan order kepada Jawatan Polisi Indonesia Pusat pada tanggal 1 November 1950 yang ditujukan kepada Komisaris Polisi Rekso Projo Sudarsono. Pembentukan bagian Polair bertujuan agar DKN memiliki fungsi pemberantasan kejahatan di laut, yaitu penyeludupan serta menjaga keamanan laut dan pulau-pulau terluar, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Setelah itu, usaha pembentukan bagian Polair juga mendapat dukungan dari pemerintah dengan adanya surat keputusan Perdana Menteri pada 5 Desember 1950 mengenai pembentukan bagian Polair. Kemudian Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 14 Maret 1951 menetapkan polisi perairan sebagai bagian dari DKN terhitung mulai 1 Desember 1950 dan menetapkan pemersatuan kesatuan-kesatuan kepolisian yang memiliki tugas khusus dalam pengawasan laut, pantai, dan sungai ke dalam bagian Polair. Pada awal pembentukan, Polair mendapat pinjaman sebuah kapal dari Jawatan Pelayaran yang merupakan hasil rampasan perang yang bernama Angklung, nama jenis burung laut. Selain itu, Polair mendapat bantuan dari Direktur Pelabuhan Tanjung Priok
untuk membuat sebuah pangkalan kapal polair. Pada tanggal 24 November 1951, bagian polisi perairan diresmikan oleh RS Sukanto yang upacara peresmiannya dihadiri oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan para petinggi angkatan bersenjata. Kemudian ditunjuklah Komisaris Polisi RP Sudarsono sebagai Kepala Bagian Polair pertama oleh Kepala Kepolisian Negara RS Sukanto. Setelah terbentuknya Kepolisian Perairan, DKN dan pemerintah mulai berpikir bahwa perlunya ada polisi udara untuk mendukung pelaksanaan tugas polair dan menjaga keamanan dan ketertiban udara, mengingat kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara. Kemudian pemerintah membentuk seksi udara pada akhir tahun 1955 dengan menunjuk Komisaris Polisi Dr. Andus Harsono sebagai Kepala Seksi Polisi Udara dan dikuatkan dengan terbitnya surat keputusan Perdana Menteri pada tanggal 5 Desember 1956. Pembentukan seksi udara bertujuan untuk memberantas penyeludupan, pengawasan lintas batas, evakuasi udara bagi korban kecelakaan dan sakit, serta menyiapkan transportasi udara untuk pejabat penting kepolisian. Sejak tanggal 1 Desember 1956, bagian polisi perairan berubah menjadi bagian polisi perairan dan udara dengan memiliki sarana kapal patroli sebanyak 35 unit dari berbagai tipe dan sebuah pesawat Cessna 180. Sejak awal terbentuknya Polairut telah banyak berkiprah dalam menjaga keamanan wilayah Nusantara, baik dalam menumpas pemberontakan yang muncul di awal kemerdekaan maupun menjaga pemeliharaan keamanan dengan terlibat dalam berbagai operasi. Di antara kiprah tersebut adalah Operasi Penumpasan TEE Kahar Mujakar pada tahun 1957 dan 1959, Operasi Trikora tahun 1962 dengan pembentukan Komando Gugus Tugas 090 oleh Komando Polairut yang kemudian Komando Gugus Tugas tersebut diperbantukan pada Angkatan Laut Mandala. Operasi Dwikora pada tahun 1964 dengan perbantuan pergeseran pasukan dari Jakarta menuju Pulau Natuna dan perairan perbatasan laut. Operasi Seroja pada tahun 1976 dengan perbantuan pengamanan pesisir pantai timur-timur dan sarana transportasi logistik maupun sarana angkutan pasukan. Operasi Aman Malindo pada tahun 1979 di mana Polri mengadakan kerjasama dengan polis di Raja Malaysia dalam rangka pemberantasan penyeludupan, imigran gelap, narkoba, dan uang palsu. Operasi Sri Gunting dan Operasi Nila pada tahun 1989 dengan melakukan pemberantasan penyeludupan di perairan perbatasan dan pemusnahan ganja di wilayah Aceh dan sekitarnya. Operasi Jaring Merah pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 dengan bantuan 2 helikopter dan pesawat Cessna mendukung operasi TNI Polri di Aceh menanggulangi pemberontakan gerakan Aceh Merdeka. Operasi Gurita pada tahun 98 dengan melakukan pemberantasan illegal fishing yang dilakukan kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Pada masa reformasi, MPR mengadakan sidang istimewa dengan hasilnya penetapan MPR tentang pemisahan dan penetapan peran TNI dan Polri, sehingga sejak saat itu Polri menjadi mandiri. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kapolri mengeluarkan kebijakan reformasi Polri secara struktural, kultural, dan instrumental. Tak ketinggalan,
jajaran kepolisian perairan dan udara yang sejak masa terbentuknya sampai dengan masa reformasi sudah beberapa kali mengalami restrukturisasi organisasi penggabungan dan pemisahan. Kembali dilakukan restrukturisasi penggabungan Polair dan Poludara menjadi di Polairut yang langsung berada di bawah Kapolri. Sampai akhirnya pada tahun 2017 jajaran kepolisian perairan dan kepolisian udara menjadi Polairut dan berada di bawah naungan Badan Pemelihara Keamanan Polri. Pada awal masa reformasi, banyak terobosan dan pembaharuan yang dilakukan jajaran Polairut. Di antaranya kewenangan penyidikan, pemberian Bripet Bayangkara Bahari, Bripet Penerbang Polri, Bripet Komando, Bripet Penyelam, serta melakukan perubahan warna pada kapal patroli. Dengan visi mewujudkan wilayah perairan Kalimantan Tengah yang aman dan tertib, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kalimantan Tengah di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Pitoyo Agung Yuwono SIK M.Hum bertekad mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Kalimantan Tengah dengan didukung personel yang profesional, modern, dan bermartabat. Guna mewujudkan tekad tersebut, personil Direktorat Polairut Polda Kalimantan Tengah berpegang pada moto 5S yang menjadi moto Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dr. Dedi Prasetyo M.Hum MSI MM. Soliditas merupakan modal dasar dan pondasi utama di Direktorat Polairut Polda Kalimantan Tengah. Akan mustahil visi misi tercapai jika di dalamnya tidak solid. Soliditas merupakan harga mutlak dalam pencapaian kinerja, baik antar anggota dengan anggota, anggota dengan pimpinan, maupun antar sesama pimpinan. Speed merupakan tuntutan dan ekspektasi masyarakat kepada Direktorat Polairut Polda Kalimantan Tengah dalam merespon setiap gejala dan potensi gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah perairan Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk melayani dan melindungi. Smart merupakan kecerdasan yang di dalamnya selain kecerdasan intelektual diiringi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Personil Direktorat Polairut Polda Kalteng dituntut memiliki ini agar dapat bertindak responsif dan mengambil keputusan yang tepat. Strong leader merupakan kepemimpinan yang menuntut agar para pimpinan di Direktorat Polairut Polda Kalteng, mulai dari bintara tinggi, perwira, sampai dengan level direktur paham dengan karakter anggota, mengerti kendala yang dihadapi anggota, dan mampu mencari solusi dari problem yang dihadapi anggota. Sinergi bagi Direktorat Polairut Polda Kalimantan Tengah merupakan kebutuhan dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat di wilayah perairan. Sinergi bersama TNI dan stakeholder yang terkait dengan wilayah perairan seperti Bea Cukai, KSOP, dan Dinas Perhubungan sudah tidak bisa ditawar lagi. Sinergi yang dilakukan bukan hanya terbatas di level pimpinan saja, tetapi sampai level bawah dengan melakukan latihan dan kegiatan bakti sosial bersama. Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kalimantan Tengah selain melaksanakan tugas pokok rutin sebagai pelaksana fungsi kepolisian di wilayah perairan Kalimantan Tengah seperti Binmas, patroli, penegakan hukum, dan SAR di wilayah perairan, kesatuan ini banyak melakukan inovasi dan kegiatan simpatik kepolisian di wilayah perairan, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 di wilayah Bumi Tambun Bungai. Di antara kiprah Direktorat Polairut Polda Kalteng dalam kegiatan simpati yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 adalah pendistribusian masker dan gencar memberikan edukasi pentingnya masker kepada masyarakat di wilayah pesisir. Pendistribusian bantuan sosial di wilayah pesisir perairan Kalimantan Tengah kepada warga yang terdampak secara ekonomi
akibat pandemi COVID-19. Pemberian bantuan sarana mencuci tangan sekaligus edukasi kepada warga pesisir untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu sesering mungkin mencuci tangan. Pemberian donor darah sebanyak 4 kali selama pandemi COVID-19 untuk membantu kelangkaan ketersediaan darah di PMI. Sementara inovasi yang dilakukan adalah membantu para pelajar di wilayah pesisir dalam memperoleh akses belajar online dengan penyediaan kapal melek huruf dilengkapi fasilitas WiFi mobile. Penyediaan pondok baca yang dilengkapi dengan sarana belajar online seperti akses internet dan fasilitas meeting Zoom untuk kelas belajar. Penyediaan sarana kursus bahasa Inggris gratis bagi pelajar dan masyarakat secara umum di wilayah pesisir Kumai, Kota Waringin Barat. Membantu ketersediaan guru bantu di SMK Negeri 1 Kapuas pada kompetensi ilmu navigasi pelayaran dan pemetaan sesuai MOU dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari kiprah Direktorat Polairut Polda Kalimantan Tengah di wilayah perairan Bumi Tambun Bungai, berikut inovasi yang dilakukan. Semua bermuara pada visi mewujudkan wilayah perairan Kalimantan Tengah yang aman dan tertib dengan misi mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah perairan Kalimantan Tengah. Dengan semangat promoter, Polairut siap mengamankan Pilkada tahun 2020 dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Dirgahayu Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara ke-70, Arnapat Darpamahe, karena di laut kami bangga. Cakrabuana Samapta, di udara kita jaya.